ini kayaknya bukan sakit medis gitu. Dicoba dibawa ke orang pintar. Dia punya guru, dibawa ke gurunya tanpa kan teman saya nggak mau nih. Akhirnya dia inisiatif sendiri, dikasih foto, ditarik ada jenggot bang dari badannya. Saya dikasih lihat fotonya, jenglotnya nggak 1, 3 bang. Dikasih lihat saya fotonya, serem banget. Di dalam badannya apa gimana? Kembali lagi di cerita horor-hororan. Jangan serius-serius amat. Tapi kalau mau serius juga boleh sih, karena kali ini narasumbernya mengklaim kalau dia punya cerita yang beneran serius. Ini serem banget katanya. Ini ada Dika Mizwara. Ya. Kemarin lu bilangnya Dika Musyawarah untuk mufakat ya. Jadi Dika, ini cerita yang mau lo ceritain ini berdasarkan yang lo alami atau cerita dari orang? Jadi saya mengalami teman saya sendiri itu bang. Jadi mengalami teman sendiri, tapi saya tahu karena saya ada di situ juga, maksudnya. Berarti temannya berdua dong, nggak sendiri? Iya berdua ya. Ini katanya teman sendiri. Iya teman sendiri. Jadi dia cerita itu ke saya gitu bang, paham? Oh gitu ya, berarti dia tetap sendiri di situ sendiri. Ya. Oh, tapi teman sendiri ya. Iya. Okay. Pas pengobatannya saya ikut nemenin gitu. Gimana ceritanya? Jadi ini cerita awalnya tuh keluarganya teman saya ini kan dilanda sakit bang. Pertama dari ibunya. Ibunya tuh sakit, dibawa ke rumah sakit itu nggak ada apa-apa. Udah di ronsen, di MRI semua aman, nggak ada sakit apa-apa. Nah, selang lama dirawat, pulanglah dia, udah merasa enakan. Dia pulang ke rumah, nyampe di rumah itu sakit lagi. Di rumah itu dibawa ke rumah sakit, nggak ada apa-apa lagi. Ini di daerah mana? Di daerah Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Nah, habis itu udah dibawa ke rumah, kata keluarganya itu ini kayaknya bukan sakit medis gitu. Dicoba dibawa ke orang pintar gitu bang. Nah, dibawa ke orang pintarnya ini, di sana dideteksi tuh, percaya nggak percaya ya, katanya tuh ada yang ngerjain dia. Karena nggak senang dengan sikap keluarganya teman saya ini. Nah, singkat cerita, orang tuanya ini jadi lupa ingatan bang. Nama anaknya lupa, suaminya lupa, orang tuanya lupa, berlarut-larut lamanya sakitnya ini kan. Akhirnya meninggal dunia. Yang kedua lagi bapaknya sakit yang sama, dibawa ke rumah sakit, nggak ada masalah apapun juga, dibawa pulang sakit lagi, balik lagi sembuh, bawa pulang sakit lagi. Pas tiga kali dari rumah sakit dia ke rumah orang tuanya dulu, nggak kenapa-napa tuh. Pas sudah merasa enak, udah mulai masuk kerja, dia pulang mau ngambil barang di rumahnya, langsung sakit lagi ketika di situ. Akhirnya sakit, dibawa lagi ke orang pintar juga, sama ada yang ngerjain bapaknya dia ini, orang yang nggak seneng gitu katanya. Akhirnya singkat lama sama penyakitnya, lupa sama semuanya, tombok kurus, akhirnya meninggal tuh bapaknya. Nah, selang berapa bulan selanjutnya teman saya yang kejadian serupa. Jadi teman saya sakit, dibawa ke rumah sakit lagi, dibawa pulang sembuh, bawa lagi sama urutan sama. Akhirnya karena udah tahu dengan peristiwa orang tuanya ini, keluarga besarnya, dia nggak boleh pulang ke rumah ini, ke rumahnya dia pribadi. Akhirnya dia tinggal di rumah neneknya, rumah orang tua dari mamanya. Di situ dia sehat bang, nggak ada sakit pun, nggak ada sakit sama sekali di situ. Di saat dia udah merasa lemah lagi, ternyata orang yang nggak senang sama keluarga ini tahu keberadaan teman saya ini. Dia ke orang pintarnya dia lah, pokoknya itu. Akhirnya teman saya mulai sakit lagi, sininya bolong lah, di luar dugaan. Akhirnya karena dulu bapak sama ibunya itu cuma sakit doang, nggak hilang ingatan atau ada
tanda-tanda fisik lainnya? Oh, kalau bapaknya hilang ingatan, mama itu kayak sedikit nggak waras gitu bang. Siapa? Tiba-tiba pas lagi tiduran gitu, pas air sebelum meninggal, dia dijagain kan. Kalau orang sakit kan biasa dijagain sama keluarganya. Karena udah tahu masalah sebelum-sebelumnya. Iya, dia ngeliat jendela teriak-teriak nunjuk-nunjuk, ada hitam. Teriak tuh. Pas itu tiba-tiba pada bangun masuk, ada apa hitam, nunjuk-nunjuk ke jendela doang, ke jendela. Wah, habis dari situ, wah serem juga nih. Akhirnya disuruh tenangin, tidur. Gak lama begitu lagi, hitam, ada hitam. Itu padahal bukan di rumahnya tuh, udah di rumah orang tuanya, tapi masih diikutin, ada hitam, gede banget, sepintu kata gitu bang. Akhirnya udah tuh, akhirnya kan meninggalkan orang tuanya. Sekarang ke teman saya yang dicecer, mau diambil juga niatnya buat yang orang gak senang itu. Akhirnya keluarganya tahu bang, dia udah ke beberapa orang pinter nih, pada bilang nggak berani buat nanganin masalah. Orang pinternya nggak berani nanganin? Nggak berani, karena katanya, ya saya nggak ngerti lah ya, katanya kalah ilmu atau apa gitu. Akhirnya dia ke Ustadz, ke Habib, udah banyak duit habis buat pengobatan dia, nihil bang. Akhirnya dia punya guru, jadi abangnya teman saya ini, teman saya juga, abang sepupunya. Dia punya guru, dibawa ke gurunya, tanpa kan teman saya nggak mau nih. Akhirnya dia inisiatif sendiri, dikasih foto, ditarik ada jenggot bang dari badannya. Saya dikasih lihat fotonya, jenglotnya nggak 1, 3 bang. Dikasih lihat saya fotonya, serem banget. Gigi. Dalam badannya apa gimana? Pokoknya penarikannya saya nggak ngerti ya gimana. Pokoknya pas ditarik itu, foto itu ada nyata di foto, darah, terus ada gumpulan pasir sama tali apa gitu, saya nggak paham. Diikat gitu bang. Ada 3? Iya. Wah itu udah nggak beres tuh. Akhirnya udah nggak bisa, disaranin sama gurunya ke Pangandaran, Pantai Pangandaran. Guru yang itu juga nggak bisa tuh nanganin tuh? Dia bisa tapi harus kerjasama sama yang gurunya dia gitu bang. Jadi ke Pangandaran, dari Pangandaran itu dia ini bang, teman saya tetap di rumah, abang sepupunya ke Pantai Pangandaran bareng keluarganya. Nah di pantainya itu jam 12 malam tuh dia adalah bukan upacara apa ya, pengobatannya di pantai gitu. Ritual di pantai itu. Jadi ditelepon kan teman saya sama saudaranya, suruh baca surat Al-Ikhlas, sering-sering terusan, karena efek yang dari sana adu ilmunya itu kan saking dahsyatnya, saya juga nggak ngerti ya. Di teman saya yang rasain tuh anginnya kenceng banget ke dia, padahal AC, angin dipasangin udah nggak ada, dia masih dingin, kayak angin kenceng, angin pantai gitu. Dia pakai selimut, pakai apa, nggak itu juga baca, harus sampai kelar, nggak boleh dia sampai lupa pingsan atau apa, karena lewat dia berarti kalah. Oh, dianya harus tetap sadar? Harus sadar, nggak boleh merem, nggak boleh suruh baca Al-Ikhlas, istighfar gitu terus. Karena kalau dia sempat merem dikit, udah kalah lewat, bisa meninggal teman sayanya. Akhirnya singkat cerita, menang kan, ininya guru, abang sepupunya, teman saya lemes banget tuh badannya. Alhamdulillahnya tuh setelah pengobatan itu, pemutusannya katanya kalau pemutusan ilmu begitu kan, kalau nggak dilarung di laut apa di mana kan gitu ya, saya juga nggak begitu paham. Di situ udah kelar, tutup buku, udah kelar semuanya. Teman saya udah mulai pulih, udah enak. Akhirnya tahu bang siapa ya pelakunya. Ternyata tuh taunya gimana caranya? Jadi kayak orang itu yang ada ilmunya itu bang. Dia ngasih tahu bisa. Karena dia tuh dia bisa tahu dukunnya ini kayak gimana. Saya nggak ngerti lah kontak-kontakannya gimana. Jadi itu bener bang, ternyata ini dia punya tetangga. Tetangganya itu samping rumahnya banget. Jadi ini rumah di belakang dikit itu rumah tetangganya. Permasalahan hal sepele yang tetangganya ini buang sampah di depan rumah teman saya. Nah, ditegur sama mamanya teman saya, bau. Tapi dia nggak terima. Akhirnya singkat cerita pendengaran dari itu, ternyata keluarga teman saya tuh jadi tumbal buat usaha dia. Ya Allah. Sedih banget. Dan sampai sekarang pun teman saya nggak boleh lewat di jalanan depan rumahnya. Kalau dia jalan di depan rumahnya, masuk lagi. Kena lagi? Iya, sampai hari ini.
Jadi tetangganya itu selama ini pakai pesugihan gitu. Iya, jadi karena dia kesel sakit hati sama orang tua taunya. Akhirnya dia numbalin keluarga dia buat pesugihan usahanya dia. Keluarga. Usaha apa emang? Katanya sih usaha kecil bang, kelontongan gitu, plastik gitu-gitu. Tapi udah sekarang udah besar, usahanya udah gede tokonya katanya gitu. Iya. Intinya dari pesugihan itu dia mau ngabisin keluarga dia semua, dari istri, dari bapaknya, mamanya, sama teman saya mau dia habisin semua. Cuma buat supaya dia kaya raya. Biar dia jadi kaya raya. Itu sih kejamnya. Kesalahan sampah jadi bisa besar kayak gitu. Cuma gara-gara sampah dijadiin tumbal. Karena sakit hati itu sih bang. Tapi dia waktu itu kan ngeliat yang bayangan besar gede hitam. Tadi pas begitu ditemuin cuma jenglot kecil doang gitu. Jadi itu kalau bayangan hitam tuh katanya dia ini kan cuman hitam ada hitam gede kan nggak tahu ya. Kalau kita kan berasumsinya itu kan genderuwo. Nah tapi kalau yang jenglot ini pas dia lagi pengobatan tarik menarik kan saya juga nggak ngerti lah kalau ala pengobatan kayak gitu. Itu ada bang jenglot, bener-bener jenglot masih ada darahnya di mukanya sini, giginya tajam banget, kukunya panjang, rambutnya panjang kan jenglot kecil kayak boneka. Ada gitu. Satu gede sama yang dua kecil, sama tali pocong, sama itu pasir kuburan, tanah kuburan itu. Terus pengobatan di teman saya itu sama mamanya gitu, mulai ganjalnya karena keganjalannya karena sakit yang sama tapi nggak ada divonis di dokter, ya itu asumsinya di situ sih. Tapi kok bisa ini ya, maksudnya udah berobat kemana-mana sampai akhirnya lepas tapi nggak boleh lewat lagi depan rumahnya itu. Berarti sakti banget dong itu. Iya, kalah sakti juga dong yang ngobatinnya kalau gitu. Jadi katanya ya, ini tuh yang hitam gedenya ini, genderuwonya ini, dia sedikit lucu sih bang. Jadi genderuwonya itu kan depan rumahnya ada tiang listrik ya. Nah katanya di situ dia sarangnya. Jadi kalau dia lewat depan rumahnya ini, dia sakit lagi, masuk lagi, gitu bang. Karena kan pengobatannya kan cuma di sana, nggak ke rumah. Maksudnya nggak ada rukiah rumah atau apa kan nggak. Ya dia di rumah kontrakin, kalau orang lain nggak masalah, tapi keluarga dia doang kalau lewat situ langsung itu, karena keluarganya, kalau abang sepupunya lewat situ nggak masalah. Oh karena anaknya doang. Si genderuwonya itu tinggalnya di situ. Iya di depan, katanya sih sedikit lucu di tiang listrik yang depan rumahnya. Dan teman lo tahu kalau dia tinggalnya di situ. Iya. Gak mau dikontrakin di mana lagi, maksudnya biar pindah gitu. Hah? Bayarin kontrakan di mana? Genderuwonya apa kontrakan? Genderuwonya, maksudnya biar dia pindah kemana nih, kontrakin tempat lain gitu. Pengennya segitu ya bang. Biar nggak bisa juga ya gitu. Nggak bisa, genderuwo udah betah kayak di situ bang. Sekarang keadaan teman lo gimana? Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah badannya udah berisian lagi. Lu kurus banget bang, benar-benar udah. Bapak ibunya? Meninggal. Oh iya meninggal ya tadi ya. Nggak nyimak lagi. Meninggal. Berarti dia tinggal sama siapa sekarang? Sekarang sama nenek kakeknya. Dan dia seumur hidupnya nggak pernah lewat depan itu? Sampai hari ini pun saya dengar nggak pernah. Dan tetangganya gimana tahu itu? Tapi tetangganya masih tinggal di situ bang. Masih? Masih. Tetangganya tahu nggak kalau temen lo ini udah tahu kalau pelakunya tetangganya dia? Ya kalau mungkin ada selinting-lintingan mungkin tahu ya. Tapi kan mau katanya sih udah ikhlas aja karena kan masih beruntung teman saya masih selamat, keluarganya dia nggak mau. Jadi kan karena kan katanya jangan terlalu percaya sama omongan kayak orang pintar gitu kan, takutnya cuma menjadi fitnah. Nah dia kayak positif tingginya itu ya udah ikhlas aja, yang penting anaknya cucunya dia ini udah selamat gitu bang, nggak mau memperkarakan dia lagi. Tetangganya berarti sama temen lo sampai sekarang masih bermusuhan nih? Ya nggak pernah ketemu, nggak pernah tegur sapa sih sampai sekarang. Padahal sebelah-sebelahan banget? Sebelah banget bang, masih nyatu lah tembok kan, namanya rumah-rumah dempet-dempetan gitu bang. Ngeri banget ya, ternyata musuh terbesar bisa orang terdekat sendiri, tetangga sendiri ya? Bener. Lumayan sih, mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan atau ngalamin cerita seperti ini, boleh di-share di kolom komentar, mungkin bisa nanti kita bacain ya. Tahu juga kalau misalnya ada cerita yang lebih serem lagi, mau diundang sini, nggak tahu deh gue ngundang apa enggak nanti ya.
Nanti ngongkosinnya susah ya. Makasih ya udah Ayo, Bang. ceritain ini jadi pengalaman baru. Kalau hal-hal kayak gini sebenarnya bukan pengalaman baru ya, lama ya, hal-hal kayak gini sudah ada gitu ya. Harus berhati-hati, yang penting sebagai umat beragama ya kuatkan keyakinan kita sendiri, berdoa kepada Tuhan ya. Betul. Semoga terlindungi semuanya dan berhubungan baiklah terhadap sesama, jangan kayak gini-gini. Kayaknya nggak gentle ya kalau misalnya pakai cara-cara kayak gitu ya. Cuma yang orang-orang pengecut sih biasanya yang kayak begitu ya. Tapi semoga kita bisa baik-baik aja dengan semua orang ya. Sampai ketemu lagi di cerita horor-hororan. Jangan serius-serius amat ya. Oke, siap. Nah, makasih ya. Oke, Bang.